bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, komunitas PSC yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan amal saleh kita dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmat-Nya sempurna segala amal saleh. Mudah-mudahan segala amal saleh kita, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan taslim kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum kita mulai, perlu kita sama-sama saling mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, mari kita luruskan niat kita dalam bertalabul ilmu dan yakin bahwa dengan kehadiran kita dalam majelis ilmu itu sudah merupakan sebuah hal yang istimewa. Jadi luruskan niat kita, jangan hanya sekedar hadir dalam majelis ilmu itu ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan. Ya, enggak dapat tambahan pun ketika hadir saja dalam majelis ilmu itu merupakan suatu keistimewaan. Dapat berkah, dapat ampunan, didoakan oleh malaikat. Tambahan ilmu, wawasan, ya, pemahaman itu juga suatu hal yang penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwasanya kita harus bersyukur ketika Allah mudahkan kita hadir dalam majelis ilmu. Itu merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan yang lebih penting juga adalah bagaimana kesudahan atau setelah kita hadir dalam majelis ilmu, setelah kita ngaji, setelah kita belajar. Yang paling penting juga adalah apakah ada perubahan dalam diri kita. Jadi ngaji yang kita lakukan itu bisa menambah kita lebih dekat, ya, lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih baik pemahamannya. Itu juga yang paling penting. Bukan hanya sekedar hanya menambah ilmu, menambah wawasan, tapi juga bagaimana kita berusaha, ya, tempat atau majlis kita ngaji itu bisa memberikan efek, memberikan perubahan dalam diri kita, ya, bisa menjadi lebih baik ibadahnya, menjadi baik akhlaknya, dan tentu tadi lebih bisa mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, artinya ngaji, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa mudah bagi orang menuntut ilmu menuju surga? Karena tahu mana jalan yang benar, mana yang salah, mana hukum yang, ya, yang halal, mana yang haram, sehingga tidak salah langkah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Termasuk kita ngaji hadis hukum ini, Bapak Ibu yang muliakan, ya, kita bisa lebih tahu, ya, sumber-sumber hukum-hukum agama Islam, permasalahan-permasalahan apa hukumnya, ya, khususnya masalah fikih, ya, yang kita akan bahas ini, fikih thaharah. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan. Kita sampai ke hadis yang keberapa, Pak Saf? 19 ya, atau 20? Sekarang 19 ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik, hadis nomor 19. Bisa dibuka kitabnya kalau yang ada kitab. Yang belum bisa dengarkan atau bisa ikuti, ya. Karena kita ngaji kitab, Pak, ya. Jadi bisa dilihat di halaman ke-10, ya, hadis nomor 19.
Oke, sudah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ke-19, ya, masih di bab tentang aniyah. Apa aniyah? Bejana, Pak ya. Jadi tema babnya adalah tentang bejana-bejana. Ya, tentang bejana-bejana. Wadah ya, wadah. Baik, hadis nomor 19. An Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha sahahahu Ibnu Hibban. Baik, bisa diikuti teman-teman. Wa an Salamah bin Muhabbiq, ayat. Wa an Salamah bin Al-Muhabbiq. Wa an Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha sahahu Ibnu Hibban. Ya, sahahu Ibnu Hibban. Ya. Ya, agak sahahu Ibnu Hibban ya. Hanya 2 kali jadi terasa agak susah ya. Baik, an Salamah bin Al-Muhabbiq. Jadi hadis ini dari seorang sahabat Salamah bin Al-Muhabbiq. Ya, jadi dari Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibaghu juludil maitati. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda atau berkata, dibaghu juludil maitati. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang kulit, ya, kulit apa? Kulit bangkai. Ya, yang dibag. Dibag itu artinya adalah menyamak. Ya, menyamak. Tahu menyamak Bapak ya, teman-teman? Menyamak. Iya, menyamak itu kulit yang disamak itu, misalkan di kulit kan ada nempel-nempel kayak daging, darah. Disamak itu dikerok dulu, dibersihkan, dihilangkan dulu. Ya, dikikis. Betul, Pak. Ya, dengan bahan-bahan yang bisa menghilangkan itu ya. Zatnya. Dengan kapur apa biasanya itu ya? Atau dengan buah koroz, kalau bahasa di Arab itu ada buah koroz. Jadi menyamak dibaghu al-maitah. Maitah adalah bangkai atau juludul maitah. Jadi dalam riwayat yang lain langsung dibaghul maitah, tapi di kitab ini juludul maitah. Juludil maitah, kulit bangkai. Jadi menyamak kulit bangkai. Tuhuruha apa? Menyucikannya. Bisa dipahami Pak? Jadi bangkai itu hukumnya apa Pak? Haram ya, jelas ya. Dan juga najis. Ya, najis. Nah, kemudian kulitnya najis atau enggak? Najis, tapi bisa menjadi suci. Kalau dagingnya nggak bisa jadi suci, daging bangkai Pak ya. Tapi kulit bangkai bisa menjadi suci manakala disamak. Ya, dibersihkan tadi, kemudian bisa juga nanti dijemur gitu Pak ya, dijemur. Oke, bisa dipahami insyaallah. Baik, sekarang kita
bahas ma yustafadu minal hadis. Apa saja pelajaran yang bisa atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di antara faidahnya adalah pertama, kulit bangkai hukumnya najis, Pak. Oke ya, kulit bangkai hukumnya najis. Kemudian bisa menjadi suci kalau disamak. Nah, akan tetapi Bapak yang Allah muliakan, ada khilaf di antara ulama terkait dengan bangkai atau kulit bangkai yang bisa disamak, yang bisa menjadi suci, Pak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau mohon maaf anjing, babi, walaupun sudah disamak tetap nggak bisa jadi suci. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Walaupun ya dalam mazhab yang lain ya ada juga bahkan bangkai yang sudah disamak pun apapun tidak bisa menjadi suci. Sedangkan yang kita bahas nih mazhab apa, Pak? Mazhab Syafi'i ya, Ibnu Hajar. Jadi dalam mazhab Syafi'i kulit bangkai yang disamak itu menjadi suci. Ya, sebagaimana di hadis sebelumnya ya, hadis nomor 16. Baik. Kemudian berikutnya hadis nomor 20. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ke-20 ini menegaskan lagi hukum bahwasanya kulit hewan atau yang sudah mati atau bangkai yang tidak melalui penyembelihan ya Pak ya, atau kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Nah, ini ceritanya ini dijelaskan oleh Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, qalat berkata marra, apa arti marra? Lewat, Pak. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati ya, lewat syat. Ya, syat itu adalah kambing atau domba ya. Syat itu ya lebih tepatnya domba. Ya jurrunaha, yang dimaksud domba di sini adalah bangkainya, Pak. Yang sedang diseret atau dibuang, ya mau dibuang oleh beberapa sahabat. Jadi Nabi melihat ada ya sahabatnya lagi bawa bangkai kambing. Ya, kambing ini udah ya pasti bangkai mati dan tidak melalui penyembelihan. Ya kalau disembelih ya udah dimakan itu Pak ya. Entah matinya karena sakit atau karena mungkin ya kena hewan buas gitu ya, dan sebagainya. Lalu kata Nabi faqala, Nabi mengatakan lau akhadtum ihabaha, lau seandainya akhadtum kalian mengambil ihabaha kulitnya. Maksudnya Nabi kasih pengertian penjelasan kenapa nggak diambil saja kulitnya, gitu ya, kulit bangkai tadi ya, kambing tadi, dan dimanfaatkan. Faqalu, lalu kata Nabi, kata para sahabat ya, tadi Nabi mengatakan menanyakan kenapa nggak kalian ambil kulitnya? Faqalu innaha maitah, sesungguhnya ini sudah jadi bangkai. Sahabat tahu kalau yang disembelih dengan syar'i ya diambil kan gitu ya, karena halal kan Pak ya, kambing disembelih dagingnya halal, kulitnya juga halal. Ya. Sahabat belum paham waktu itu kulitnya bisa dimanfaatkan kan. Ini kulitnya dari kambing ini sudah jadi bangkai. Faqala, lalu kata Nabi, yutahhiruha, ia bisa menjadi suci alma, dengan dicuci dengan air.
Ya, dicuci dengan air. Jadi setelah dibuang dulu Pak, sisa-sisanya kayak daging yang nempel di kulit, darah, ya, apalagi biasanya ya, itu dikerik ya, dibersihkan, kemudian dicuci dengan air, wal qaraz, dan juga dengan ya ini buah qaraz. Ya, buah qaraz ini ya buah di Arab sana yang mana bisa dipakai untuk membersihkan, menghilangkan sisa-sisa itu Pak. Ya, jadi nggak bau lagi juga ya gitu ya. Nah kalau sekarang ya bisa dengan zat-zat kimia mungkin atau ya sabun atau apa yang diyakini bisa membersihkan dan menghilangkan baunya. Nah itu boleh dikiaskan sekarang dengan ya teknologi mungkin pakai alaminya dengan buah qaraz namanya. Nah, sekarang teknologi mungkin ada zat-zat yang bisa menghilangkan itu. Buah durian bukan ini ya. Baunya malah bau. Ya, jadi dengan buah apa? Dengan buah qaraz. Qaraz namanya, qaraz. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, wan Nasa'i, juga Imam Nasa'i. Ya. Baik, berikutnya apa fikih hadisnya, apa pelajarannya? Yang pertama, ya. Yang pertama, anjuran untuk apa? Enggak menyia-nyiakan, ya Pak ya. Sesuatu, artinya yang bisa dimanfaatkan, maka ambil gitu ya. Ini kan Rasul mengatakan sayang kalau kulitnya enggak dimanfaatkan. Yang dijelaskan dalam Syarah Bulughul Maram ya, Ibanatul Ahkam. Jadi pertama adalah anjuran untuk tidak menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya diambil. Yang kedua, yang menegaskan dengan sebelumnya bahwa samak itu bisa mensucikan kulit bangkai, gitu Pak ya. Proses samak itu bisa mensucikan kulit bangkai. Oke, benar-benar bisa dipahami ya dengan cara tadi ya, dibersihkan, dicuci dia dengan air dan buah qaraz atau yang sejenisnya, kemudian ya sampai bersih Pak ya, sisa-sisanya itu udah hilang. Apa lendir-lendirnya kan bisa gitu Pak ya, lendir-lendirnya apalagi daging-daging atau darah-darahnya itu ya sampai bersih. Kemudian bisa dijemur ya, diterik matahari. Baik, kemudian berikutnya hadis nomor 21. Itu termasuk kulit harimau itu jadi suci. Baik, Pak. Kulit harimau. Iya, kulit harimau bisa suci. Ya, kan harimau itu dagingnya nggak boleh dimakan, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Tapi khilaf terkait dengan ya hukum najis atau tidaknya, kemudian apakah bagian luar dan dalamnya. Jadi ada yang mengatakan boleh dipakai sebagai tempat sujud gitu Pak ya, artinya sajadah, tapi nggak bisa dipakai untuk apa? Untuk selimut atau untuk pakaian sholat. Nah ini harus paham ada perbedaan itu ya. Ada yang bersihnya itu bagian luarnya saja, tapi dalamnya enggak. Das Pak, kalau dipakai baju itu kan berarti sudah bagian dalamnya juga. Nah itu ada yang mengatakan bahwa dibedakan. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i sama ya, luar dalam itu menjadi suci. Ya, itu kita memang dalam fikih ini karena memang nggak ada dalil secara detail, maka akhirnya memahami seperti itu. Ya, baik. Oke, baik. Ya, yang bisa dimanfaatkan dari bangkai itu adalah kulitnya saja. Sedangkan dagingnya maka di apapun prosesnya nggak jadi suci. Dagingnya. Jadi kalau bangkai sapi atau kambing, maka dagingnya nggak bisa menjadi suci. Yang suci adalah kulitnya saja. Kulitnya nggak ya. Apakah bisa menjadi makan? Ya nggak dimakan. Ya, apa? Soalnya di Toraja itu kan banyak kulit sapi, dan orang Toraja kan banyak
Nah itu banyak dan supplier kulit jangit-jangit itu. Ya kalau sudah suci berarti suci bisa boleh dimakan. Kalau diolah jadi makanan ya, itu bisa. Ya, karena suci kan. Akan tetapi kalau misalkan ya dari awalnya sudah apa namanya? Sudah disembelih dengan syar'i, artinya nggak perlu lagi disamak, itu sudah otomatis suci ya. Ini kalau dari bangkai. Jadi kalau misalkan disembelih dengan syar'i, maka hewan yang halal nggak perlu proses samak kulitnya itu, ya. Kalau mau digoreng langsung, dijemur langsung, yang walaupun masih ada nempel-nempel dagingnya, darahnya, maka nggak masalah. Jelas Pak bedanya ya, sapi yang bangkai dengan sapi yang disembelih. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau sapi yang disembelih kulitnya itu ya sudah suci, sudah otomatis, sudah bersih, sudah bisa makan. Nggak perlu lagi apa diproses disamak. Jelas Pak ya itu ya kalau disembelih dengan syar'i. Nah ini juga perlu dipahami, bangkai itu bukan berarti hewan yang najis saja. Hewan yang boleh dimakan juga kalau tidak disembelih dengan proses syar'i maka jatuhnya jadi bangkai. Gitu ya, walaupun tadi kambing, sapi, ayam gitu ya. Dan lain sebagainya. Baik. Isiannya ada pakai doa-doa tertentu gitu. Ya, baik. Apakah ada doa-doa tertentu? Tidak ya, tidak ada doa-doa tertentu ya. Artinya bacaan khusus untuk menyucikan nggak ada. Jadi cukup dengan tadi ya dipastikan bisa hilang tadi najis-najis darahnya, dagingnya, karena dagingnya kan bangkai. Ya itu pastikan dibersihkan. Sedangkan kalau yang susah, nah ini susah hilang, misalkan sudah berusaha ada sedikit atau apa, maka disebut dengan ma'fu anhu, itu hal yang dimaafkan Pak. Kalau hal yang nggak bisa kita hindari, ya kadang mungkin ada tersisa sedikit susah. Dalam Islam ada istilah ma'fu anhu, yang dimaafkan. Baik, jadi tidak ada bacaan khusus Pak ya, boleh ya, tidak perlu dengan ya bacaan-bacaan khusus. Berikutnya kita masuk hadis ke-21 ya. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu atau radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab afanaqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha taghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Nah, ini tentang wadah yang dipakai oleh orang musyrik Pak ya, atau ahlu kitab maksud ya, orang kafir. Orang kafir itu kan baik orang musyrik ataupun ahlu kitab. Oke, kita terjemahkan dulu. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani, dari Abu Tha'labah Al-Khushani, seorang sahabat radhiyallahu anhu ta'ala ya, atau radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridainya. Qala, beliau berkata, qultu, aku ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Kami ini sedang ceritanya di tempat atau di masyarakat ya, di negeri masyarakatnya adalah ahli kitab ya. Ahli kitab tahu ya Pak ya, ahli kitab adalah yang diturunkannya kitab samawi, yaitu ya orang Nasrani yang turunkan kepadanya Injil, kemudian orang Yahudi yang turunkan kepadanya Taurat. Apakah orang Buddha, orang Hindu masuk ahli kitab Pak? Enggak, karena kan enggak turun kitab samawi. Mereka maksudnya musyrik Pak. Walaupun kedua-duanya orang kafir, tapi ada hukum tertentu khusus ahli kitab Pak, terkait sembelihannya. Nah, itu juga terkait dengan laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Ya, orang Kristiani, orang ya Yahudi boleh dinikahi wanitanya Pak. Ya, boleh dinikahi. Sembelihan ahli kitab, ya sembelihannya ya boleh juga kita makan.
Nah, sedangkan musyrik, ya tadi musyrik enggak berlaku. Ya, itu ada hukum spesial ya, artinya ahlu kitab dibedakan dengan musyrik secara umum. Musyrik ini masuk tadi Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan ya apa yang enggak ada agamanya itu ateis ya, atau agama-agama yang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kami sedang berada di daerah masyarakat ahlu kitab. Afa nakulu, apakah kami boleh makan? Fi aniyatihim, di dalam, maksudnya dengan aniyatihim, bejana punya mereka gitu Pak. Bejana berarti apa? Gelas, apalagi mangkok atau piring. Nah, piring yang digunakan oleh ahli kitab. Lalu kata Rasulullah, qala la ta'kulu fiha. Jangan ta'kulu, kalian makan fiha, di dalamnya. Jadi makan dengan bejana, piring, mangkok punya ahli kitab. Walaupun makanannya di atasnya makanan halal. Illa, kecuali an la tajidu ghairaha, kalian tidak mendapatkan selain dari itu. Illa, kecuali an la, kalian tidak tajidu, mendapatkan ghairaha, selainnya. Ya, kita nggak punya piring, nggak punya gelas sendiri misalkan. Ya. Fagsiluha, akan tetapi igsiluha, cuci ya. Fagsiluha, dicuci dulu. Ya, kalau tadi nggak ada punya sendiri. Wa kulu fiha, maka dan makanlah ya di dalamnya, maksudnya makan makanan ya dengan tadi bejana dari yang punya ahli kitab yang telah dicuci. Muttafaqun alaihi. Ya, hadis muttafaqun alaih berarti siapa yang meriwayatkan Pak? Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Oke. Bisa kita bahas selanjutnya fikih hadisnya. Kalau makan yang kita aja nggak boleh, tempat orang Cina kita nggak boleh makan juga pakai wadahnya. Ya, jadi baik. Kenapa di sini nggak boleh makan? Bukan berarti makanannya jadi najis ya Pak ya. Tapi kalau artinya makanan ini dipindahkan ya, atau nggak tempatnya nggak di bejana milik mereka, ya dicuci dulu, maka boleh Pak kalau dicuci dulu. Nah tapi ini kasusnya kalau misalkan kita memang tinggal ataupun memang kita datang ke Cina yang di situ kita nggak bawa wadah sendiri, nggak apa-apa, maka ya, dan ada di situ restoran tulisannya halal, maka nahnu nahkumu bizzahir, kita yang nampak aja kalau zahirnya itu udah halal, sudah kita percaya bahwa yang lola itu ya halal, wadahnya sudah halal, apalagi makanannya, kan gitu. Jelas Pak? Jadi ini namanya kan kita bertamu nih ke rumah, ya makanan kita lah, Cina. ya baik. Yang kita minum, ya putih sih atau teh gitu ya. Terus ada di dalam juga misalnya kue gitu kan, pakai wadahnya dia, nah itu kita nggak boleh makan. Ya, terkait kalau misalnya kita bertamu dan kita dihidangi makan makanan yang halal, maka boleh-boleh saja ya. Jadi nggak masalah. Ini kasusnya adalah dalam mazhab Syafi'i ini memang ketat ya. Kalau misalkan kita bisa memilah, artinya kita bisa membedakan, maka paling aman adalah pakai bejana dari punya kita. Nah, di sini dijelaskan dalam syarah ini kenapa sih Pak kita sampai harus hati-hati gitu Pak? Karena dikhawatirkan ketika yang namanya yang punya ahli kitab, punya orang musyrik itu kan, mereka yang makan, mohon maaf, misalkan makan babi dengan wadah itu, masak babi dengan wadah itu, yang mana kalau dalam syariat kita, apalagi mazhab Syafi'i, harus dicucinya kan bukan cuma sekali, harus berapa? 7 kali, salah satunya dengan ya, tanah. Itu lebih ke situ ya, kehati-hatian. Walaupun ada mazhab yang memang longgar gitu Pak. Nah, longgar, mazhab Maliki itu sangat longgar. Artinya apa?
nggak harus dicuci sampai 7 kali itu. Artinya boleh saja. Nah itu Pak. Jadi itulah ada mazhab yang sangat ketat sehingga ya kita pun hargai ada kawan-kawan kita yang sampai kalau bertamu nggak mau makan gitu Pak. Gitu. Ada sampai seperti itu. Ya untuk bentuk apa mengamalkan mazhab Syafi'i yang ketat. Karena kita pun nggak bisa menjamin apakah ya dia ini bisa membedakan kan wadah ini nggak dipakai dia untuk makan makanan yang tanda kutip haramnya kan gitu ya maksudnya babi atau ya apa anjing juga dimakan kalau orang Medan kan ya batal itu anjing ya orang Medan makan anjing ya Pak ya betul panggang ya dipanggang Pak ya oh tulang anjing ya tulang paman ya tulang anjing ya oke mudah-mudahan jelas ya seperti itu ya jadi kalau dalam kehati-hatian seperti itu bahkan memang ya kita nggak dianjurkan juga beli atau duduk Pak di tempat yang di situ dijual makanan haram ya mohon maaf ada misalkan di situ jual bir jual makan haram ya walaupun kita ambilnya yang halalnya makruh Pak, ya tidak dianjurkan. Bahkan cari yang kecuali memang nggak ada sama sekali tempat yang pure di situ jual semua yang halal. Maka iya makruh Pak. Bahkan ada hadisnya bahwa jangan makan makanan atau minum di situ di tempat dijual apa minum. Maka mohon maaf izinnya ya apa pujasera yang di situ jual ini kita pun ya iya. Tapi kalau gelas bekas minuman keras itu kan, baik. Karena kita makan di Pujasera tuh, kan ada gelas-gelas yang bekas bir. Itu gimana? Dicuci pakai sabun aja boleh? Ya cukup. Kalau najis itu kan khamar termasuk najis Pak ya. Itu cukup dicuci. Ya najis yang artinya bukan babi, bukan anjing Pak. Cukup dicuci sampai bersih itu sudah cukup dicuci dengan air dihilangkan. Nanti setelah sini insya Allah kita akan bahas bab cara menghilangkan najisnya. Ya setelah ini kita akan bahas bab cara menghilangkan najis. Itu kalau ya tadi bekas khamar, bekas darah lah itu kan itu juga sama. Cukup dicuci sampai bersih saja. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ya dijelaskan tadi bahwasanya boleh menggunakan wadah ahlu kitab tapi dengan syarat dicuci terlebih dahulu. Ya, kalau memang tidak memungkinkan ya boleh silakan Pak ambil pendapat yang mudah gitu ya. Kalau tidak ada opsi kita untuk ya mengelak misalkan menjaga itu juga boleh Pak ya dengan syarat ya tadi ya kondisinya adalah ya kita nggak punya opsi lain kan gitu ya. Baik berikutnya hadis yang ke-22. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah muttafaqun alaihi fi hadisin tawil hadisnya panjang. Oke, kita terjemahkan wa an Imran bin Husain dari Imran bin Husain. Ya, nama sahabatnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Anna sesungguhnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan ya pelan-pelan Pak ashabahu sahabatnya tawaddau apa tawaddau wudu ya, mereka berwudu ya mereka berwudu mereka ini siapa Pak Nabi dan sahabatnya min mazadati imra'atin musyrikah jadi berwudu menggunakan mazadah. Nah ini perlu dibahas apa itu mazadah.
mazadah adalah ya tempat kayak ember gitu Pak ya, atau kalau kita untuk nimbang air itu ya ember untuk menyimpan air ya, yang terbuat dari kulit kan ya. Kalau ember kita sekarang dari apa, plastik Pak ya. Ini mazadah ini wadah ya, kayak wadah air gitu ya, wadah air yang dibuat dari kulit ya. Ini juga dalil bahwa boleh gitu ya, kulit itu tidak najis, kecuali tadi kulit ya hewan yang najis atau bangkai. Tapi kalau sudah disamak maka kulit bangkai tadi sudah boleh. Ya, jadi mazadah imra'atin musyrikah, dari wadah orang wanita musyrik. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga dalil bahwa wadah wudu ya, untuk wudu ya, wadah air dari orang musyrik najis nggak nih Pak dari sini, hadis sini? Enggak najis wadahnya ya, boleh dipakai untuk wudu ya. Nah, ini juga bahwasanya wadah, ini juga kesimpulannya wadah orang musyrik itu suci Pak ya. Suci. Kenapa beda dengan wadah makan tadi? Bejana Pak? Ya. Ini langsung kalau wadah itu kan, wadah di sini, wadah mazadah ini memang khusus untuk ngambil air Pak. Ya, air. Mazadah ini untuk ambil air. Kalau itu kan karena dikhawatirkan bekas dipakai untuk makan makanan yang haram atau ya menaruh makanan yang haram. Nah, dan Nabi berwudu. Nah, di sini juga hadis ini menjelaskan bahwa ya wadah dari orang musyrik itu tetap suci. Dan orang musyrik sendiri, orang kafir, nah ini juga jangan menganggap bahwasanya mereka dalam Quran kan najis itu bukan najis dalam artian fisiknya Pak ya. Boleh salaman dengan ya sesama laki-laki ya. Jangan juga beda lawan jenis Pak ya. Jadi orang non muslim kita salaman boleh-boleh saja, sentuhan ya. Jadi seorang bukan berarti karena muslim nggak mau ya misalkan kita pegangan tangan atau salaman ya. Baik, bisa dipahami. Kemudian yang terakhir ya di bab ini hadis nomor 23. An Anas bin Malik. Ya, kita sengaja nggak kita ambil syarah singkatnya saja, agar ya mudah-mudahan target kita adalah bisa menyelesaikan ya kitab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inqasara. Fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah, akhrajahu al-Bukhari. An Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis juga ya, setelah Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar ya, itu Anas bin Malik. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna sesungguhnya qadahan Nabi. Ya, ini qadah ini juga wadah minum ya. Wadah minum. Ya kayak kita wadah minumnya agak besar ya, yang cukup untuk ya berapa 2-3 orang. Dijelaskan dalam syarah Ibanatul Ahkam. Jadi wadah itu adalah wadah yang cukup dipakai ya untuk minum 2 atau 3 orang. Jadi wadah minum Nabi ini ceritanya inkasara, retak atau pecah atau retak-retak ya, ada retak-retaknya, sehingga ya kalau nggak ditambal ya, kalau nggak direkatkan ya, airnya mengalir. Ya, sesungguhnya wadah tempat minum Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara
ya retak, pecah, rusak bisa jenisnya. Fattakhadha makana sya'bi, fattakhadha maka beliau Nabi ya, beliau ittakhadha mengambil atau menjadikan ya. Fattakhadha itu artinya mengambil atau menjadikan makana di tempat asy-sya'bi yang retak tadi Pak, yang lubang yang pecah ya, yang retaknya tadi silsilatan min fiddah ya, silsilatan min fiddah. Silsilah itu secara bahasa artinya rantai, min fiddah dari perak, diikat ya dengan apa, rantai dari perak ya, tali atau apa, rantai dari, bahasanya silsilah ya, agak berat mungkin rantai, tapi memang secara bahasa artinya rantai dari perak ya. Untuk apa Pak? Untuk nempelnya, untuk mengencangkannya, merekatkannya ya. Nah sedangkan kita bahas kemarin, kita minum dari tempat yang terbuat dari perak boleh nggak Pak? Nggak boleh, perak dan emas. Nah ini kasusnya kalau sebagai tadbib ya, sebagai apa, penambal atau perekat, maka itu dibolehkan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya di sini adalah bukan yang utamanya gitu ya, yang nggak boleh adalah wadah yang dari emas dan perak secara pure dipakai untuk minum. Dan letak keharamannya itu bukan berarti zatnya, airnya jadi najis, nggak boleh diminum Pak ya. Ya kalau dipindahin ya nggak boleh. Karena letak keharamannya itu apa Pak? Terlalu bermewah-mewah. Khuyalah ya, simbol, mohon maaf, kesombongan. Juga apalagi, kenapa Pak nggak boleh? Tabzir, mubazir gitu ya, artinya itu dipakai untuk akan minum. Nah, itu jadi bukan, kemarin sudah dibahas ya, apakah haramnya itu bukan berarti emas peraknya itu najis Pak, kita nggak boleh makan dari situ, tapi simbol itu ya bermegah-megahan, sombong atau bermewah-mewahan. Oh iyalah ya, untuk menutup celah itu maka ya Nabi larang gitu ya, untuk makan minum menggunakan wadah dari emas dan perak. Bukan emas dan peraknya najis enggak ya, apa ya? Ya larangan khusus. Tapi insya Allah nanti di surga ya, ahli surga akan makan minum menggunakan wadah-wadah ya dari emas. Rumahnya pun terbuat batu batanya dari emas perak, yang haram di dunia kita pakai jadi halal ya. Baik, saya pahami ya, insyaallah. Alhamdulillah selesai bab aniyah ya, bab tentang aniyah atau bejana-bejana, wadah-wadah. Oke, berikutnya kita masuk bab izalatun najasah wa bayanuha. Bab tentang izalah, menghilangkan najis. Izalatu menghilangkan an-najasah, najis, wa bayanuha dan penjelasannya.